Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat senang tani, budidaya tanaman timun atau tanaman berdaun lebar seperti gambas, melon, dan tanaman-tanaman lain itu mungkin tidak pernah lepas ya dari serangan hama, terutama hama yang biasa menyerang daun seperti oteng-oteng, kemudian kutu kebul, dan kutu-kutuan lain. Dan juga yang tidak pernah lepas adalah serangan ulat. Nah, kali ini kita akan belajar bersama di lahan milik Pak Ari. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang perawatannya. Kali ini kita akan spesifik ke pengendalian hamanya. Bagaimana sih Pak cara petani pemilik lahan di sini untuk bisa mengendalikan hama sehingga pertumbuhan tanamannya bisa maksimal, kemudian pembentukan buahnya juga bisa istimewa seperti ini. Dan sejauh ini juga kalau dilihat tanaman di sini ini sangat aman dari serangan berbagai macam hama. Jadi untuk tahu lebih lanjut, simak video kali ini sampai akhir. Oke, sahabat senang tani, kalau di video pertama kita sudah bahas tentang pupuk dasar, kemudian pupuk kocor dan juga semprotnya untuk tanaman timunnya Pak Ari di sini. Nah, mungkin di video sebelumnya juga sudah di-spill ya sedikit-sedikit tentang pengendalian hamanya. Kali ini kita akan tanya lebih dalam lagi kepada Pak Ari tentang pengendalian hama pada tanaman timunnya di sini. Karena seperti yang kita tahu ya, budidaya tanaman timun ini mungkin tidak pernah lepas dari serangan hama, khususnya kutu-kutuan ya yang sering menyerang daun. Ini bisa menyebabkan daun timunnya ini bolong-bolong, kemudian lama-kelamaan habis. Kemudian ulat juga cukup banyak untuk tanaman timun ini sendiri. Jadi kita akan tanya langsung kepada petani yang sudah berpengalaman di sini, karena tanaman timunnya bisa dibilang saat ini sangat aman dari serangan kutu-kutuan, ulat, dan kita akan tanya apa saja sih yang digunakan oleh Pak Ari ini. Mungkin akan langsung saja nggih Pak Ari untuk sejauh ini nih Pak, untuk kendala pada tanaman timun di sini itu apa aja nih Pak? Nah, kalau timun itu konang-konang itu Mbak, konang-konang sama ulat Mbak. Kalau ini untuk ke daun jamur Mbak. Jamur. Hamanya ya yang paling sering menyerang ya itu ya kunang-kunang. Kunang-kunang, kemudian ulat. Nah, mungkin sahabat senang tani kalau istilahnya berbeda-beda ya. Kalau Pak Ari di sini menyebutnya kunang-kunang, dan setelah tadi saya tanya memang jenis hamanya itu sejenis oteng-oteng. Jadi oteng-oteng yang memakan daun ya Pak. Jadi gejalanya nanti bisa daunnya bolong-bolong gitu biasanya ya Pak. Nah, kalau sejauh ini kalau dilihat ya Pak, karena hamanya bisa dibilang sudah teratasi, kemudian ulatnya juga nggak ada. Nah, yang Pak Ari gunakan jauh ini untuk mengendalikan oteng-oteng tadi apa Pak? Narador Mbak. Narador. Iya, narador. Itu dari awal dari awal tanam. 3 hari nanti semprot kayak itu. Narador. Iya. Sampai sekarang masih semprot Pak? Masih semprot, pakai terus narador. Iya. Jadi memang pakainya narador terus tanpa ganti ke yang lain gitu? Enggak ganti. Enggak. Itu Pak Ari tahu narador itu dari mana sebenarnya Pak? Dulunya dari Sedan Mbak. Dari itu cabang Oro Seneng Mbak. Iya. Direkomendasikan pakai narador gitu nggih. Dan sejauh ini gimana Pak menurut Pak Ari setelah untuk narador memang sejak pertama keluar narador itu memang saya pakainya narador terus. Nah, oteng-oteng itu waktu di timun ini itu langsung mati Mbak. Itu kalau 4 hari semprot, kali lebih dari 4 hari atau 5 hari mungkin ada lagi. Tapi nanti kalau 4 hari 5 hari semprot nanti udah hilang lagi. Dosisnya pakai berapa? 1 sendok. 1 sendok per 16 liter? Iya, per 16 liter. Itu masih dicampur obat lain gitu? Obat lain, seperti obat ulatnya ya gajang gitu. Oh iya. Jadi penggunaannya cukup fleksibel ya Pak, bisa dicampur dengan insektisida lain. Obat jamur. Obat jamur juga bisa, dan sejauh ini sangat memuaskan karena oteng-oteng bisa teratasi. Iya. Kemudian tadi Pak Ari bilang untuk ulatnya pakai gajang ya Pak? Gajang, gajang itu juga tahu dari semua juga, ya. Dan itu direkomendasikan juga untuk pengendalian ulatnya. Nah, jauh ini menurut Pak Ari hasil penggunaan gajang itu bagaimana? Lumayan Mbak, lumayan bagus. Nggak ada ulatnya kok ini. Iya. Tapi di awal sempat ada ulatnya atau gimana Pak? Ya ada Mbak, 1-2 ada waktu kecil. Nah, tapi kan dosinya tak kasih rendah dulu. Dosinya rendah nanti paling agak umur 20-15 hari tambahin dikit gitu. Dari dosis awal berapa itu Pak?
dosis awal berapa ya Mbak ya? Nak itu sedikit Mbak, 1 mili paling enggak ya? 1 mili itu. Tapi dan sekarang masih pakai gajang juga? Pakai gajang juga, iya. Ya, sejauh ini juga cukup memuaskan ya Pak, karena bisa dilihat ya sahabat Seneng Tani, kondisi tanamannya ini bebas dari serangan oteng-oteng, kemudian ulat juga nggak ada ya Pak, dan itu juga berdampak pada pembentukan buah yang bisa semakin maksimal. Nih, Pak. Dan untuk buah kalinet. Oh nggih, pakai kalinet. Ya. Nah, mungkin Pak Ari bisa nih ya memberikan testimoninya atau kesannya selama penggunaan Narador dan juga gajang tadi Pak. Kepada sahabat Seneng Tani di luar sana ya, yang lagi ada kendala kutu-kutuan, oteng-oteng ataupun ulat. Nah Pak Ari karena sudah menggunakan produk-produk tadi, kan bisa membagikan pengalamannya. Nah kesannya itu bagaimana gitu? Ya, untuk oteng-oteng ya, ini lumayan, untuk Narador itu lumayan bagus, bisa memuaskan lah untuk tanaman timun. Untuk ulat itu gajang itu lumayan Mbak. Itu memang produk baru ya. Sekarang memang saya pakainya gajang. Itu memang memuaskan. Untuk lalat bisa habis. Ulat udes, ya Pak. Ulat, udes. Dan itu Pak Ari sudah coba ke tanaman lain belum Pak untuk Narador tadi? Untuk Narador itu timun sama gambas. Jadi khusus untuk daun yang daunnya lebar kayak gini ya Pak? Karena memang untuk tanaman berdaun lebar ya serangan kutu-kutuan, oteng-oteng itu kan pasti sangat banyak. Jadi Pak Ari selalu menggunakan Narador. Ya. Sejauh ini memuaskan ya Pak? Memuaskan. Dan sampai sekarang juga masih menggunakan, masih melakukan penyepraian tadi. Dan mungkin itu saja ya yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi untuk pengendalian hamanya, karena di tanaman timun hama yang menyerang daun itu sangat banyak, jadi kita harus mempersiapkan insektisida yang berkualitas juga. Sahabat Seneng Tani bisa menggunakan Narador, itu bahan aktifnya imidacloprid, cara kerjanya kontak itu sudah cukup untuk mengendalikan berbagai macam hama yang menyerang daun pada tanaman timun khususnya ya, atau untuk tanaman-tanaman berdaun lebar yang lain. Nah untuk ulatnya sendiri sahabat Seneng Tani bisa mencoba nih menggunakan gajang, karena Pak Ari sendiri sudah membuktikan penggunaan Narador dan juga gajang tadi sangat memuaskan. Dan ini bukan omong kosong ya, karena sudah dibuktikan sendiri oleh petaninya langsung dan sudah menggunakan produk-produk tadi sejak lama nggih Pak, hasilnya memuaskan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Ari sudah membagikan pengalamannya. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.